Here we go. Halo guys, welcome back to Raymond Octavian Channel. Hari ini gue bersama Alvinta lagi. Kita udah sempet bikin video ya, satu video tentang au pair dia di Turki. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian wajib banget nonton di link yang ada di sini. Atau nanti di deskripsi juga gue taruh linknya ya. Jadi sekarang seperti judulnya ya, kita mau question and answer. Karena ada beberapa, kalau nggak banyak banyak banget cuy, banyak yang nanya-nanya tentang lebih lanjut gitu loh, tentang ke-au-pairan di Turki ini. Jadi pas dia bisa ketemu, ya udah kita bikinin aja videonya gitu kan. Sebelum kita mulai question and answer-nya, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah, terus juga bunyiin notifikasinya supaya kalau kita bikin video-video baru kalian bisa ternotifikasi dan kalian bisa nonton sehingga nggak ketinggalan. Oke, langsung aja ya. Yep, boleh. Yang pertama nih, kemarin sebenarnya gue belum nanya-nanya juga sih setelah dia dari Turki itu apa yang terjadi gitu kan, karena di video yang sebelumnya dia tuh sempat ngomong bahwa lo ada mau plan. ke ini ya, ada plan buat au pair lagi tapi di negara lain, di Jerman gitu ya, Pip. di somewhere in Europe, preferably in Jerman gitu lah. Tapi akhirnya Doi memutuskan untuk cabut nih dari Turki dan berhenti dari per au pairan. Iya benar banget. Nah, itu resign saya. baru 2 tahun ya? 2,5 sih. 2,5, oke, lumayan lama sih. Ya, lumayan. Nah itu kenapa lu nggak jadi ambil atau cari opportunity buat au pair lagi? Banyak pertimbangan sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu umur juga kan, karena kalau misalkan ngejar karir, terutama kalau kita balik lagi ke Indonesia untuk ngebangun karir itu ada batasannya 27 atau 28. Oke. Aku lupa sih. 30 nggak masalah ya. Sombong amat. Ya oke. Tapi mostly di Indonesia itu ada batasan umur untuk ngelamar, apalagi yang fresh graduate atau yang belum ada pengalaman kerja sebelumnya. Okay. Terus selain itu aku mikir au pair ini kan sebenarnya untuk ngisi kekosongan ya, bukan sesuatu yang serius atau apalagi dijadiin karir. Itu bukan sesuatu yang bisa diperhitungkan kalau menurut aku, tapi nggak tahu untuk teman-teman yang lain yang udah ngejalanin au pair sebelumnya dan mikir oke, au pair aja seterusnya, itu beda lagi. Mungkin tapi pada batasan umur ya au pair ya, maksudnya lo nggak bisa ngelakuin au pair sampai lo 40 gitu kan? Iya, itu mesti di negara-negara yang ada naungan visa au pair sih. Oke. Karena kalau balik lagi, kalau misalkan di Turki sendiri itu belum ada visa au pair kayak yang ada di Eropa. Oke. Jadi kalau misalkan kamu 30 tahun ke atas masih mau lanjut, it's okay I think. Oh, oke. Jadi lo lebih kemikirin sustainability lo ketika lo balik di Indonesia ya? Bener-bener. Oke, karena ntar pengalaman jadi apa? Jadi au pair sih. Apa yang bisa Anda kontribusikan di perusahaan kami? Iya, gitu ya? Sebenarnya itu nggak masalah Nggak sih. masalah ya? Karena kayak pengalaman living abroad, terus au pair sebenarnya juga bisa jadi in consideration karena kayak kamu di luar, terus kamu ngasuh dan lain sebagainya, itu juga nilai plus sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan bisa lebih dari itu, kenapa enggak? Oke. Itu sih. Alright, yang lebih lo jadi semacam nyari career path yang lebih menjurus ke apa yang lo mau nantinya gitu kan? Okay. Karena ya kita masih muda gitu. Oke. Alright. Jadi kan dia tadi sempat bilang ya, ternyata pengalaman di Turki itu juga sebenarnya bisa kok buat bekal kita untuk kerjaan. Sebenarnya apa aja sih yang lo dapat dari lo di Turki itu? Ini
lingkupnya ke apa? Karir atau something yang bisa yang lo bawa buat karir lo. Tadi kan lo khawatir tentang karir ya, tapi lo udah terlanjur nih 2,5 tahun di sana. Itu ngefek nggak atau apa sih yang bisa misalnya bisa lo jual ke perusahaan dari au pair ini tuh ada nggak? Jual. Untuk karir ya, ada sih sebenarnya ada. Tapi itu balik lagi dengan company atau industri apa yang akan kamu apply nantinya. Ketika aku keluar dari au pair, aku apply ke hospitality sih sebenarnya. Bukan yang tourism, tapi ada hospitality-nya dan aku masuk ke lebih handling banyak orang. Di situ aku juga jadi multicultural. Ya, exactly. Jadi apa yang aku dapat dari au pair itu berguna karena kayak kamu dealing anak kecil dan lain sebagainya, ketemu banyak orang, kamu juga akan make itu tadi ke company yang selanjutnya. Karena aku kan di hospitality, aku juga ketemu banyak orang, aku jadi tahu gimana sih caranya handle atau taking care klien dan lain sebagainya. Kalau misalkan klien marah-marah, aku harus kayak gimana, aku jadi ngerti. Oke, karena di sana orang tua si anak juga bisa marah-marah. Aku nggak pernah ngerasain itu sih. Berarti di sini lebih ke apa ya? Nanti setelah au pair itu lo mau ngelamar di mana? Mungkin di hospitality itu bisa nyambung karena ada international exposure-nya. Iya, So kalau misalnya kalian pengen kepikiran untuk au pair juga, mungkin kalian juga bisa mikirin sekalian tuh setelah au pair nih gue mau ngapain nih. Maksudnya apa yang gue dapat dari au pair ini bisa gue masukin ke CV tuh yang bagian mananya gitu. Kalian bisa mikirin itu sekalian ya. Iya benar, karena ketika aku apply kerjaan aku yang kemarin itu aku masukinnya ya aku taking care. Selain taking care si anak, aku juga responsible untuk build up his character. Terus aku educate apa aja ke dia. Terus aku ngasih pembelajaran ke dia apa aja. Jadi nggak cuma sebatas daily life aja gitu. Oke. Tapi lo juga kayak ngembangin dia juga gitu ya. So in case lo mau ngembangin people, lo juga bisa gitu ya kan. Alright. Mungkin sedikit nih tentang Turki. Apa sih yang paling lo kangenin dari Turki setelah lo hengkang dari negara tersebut gitu kan? Sebenarnya lebih ke environment-nya sih. Aku nggak ngomong Indonesia nggak kayak gitu, enggak. Sebenarnya Indonesia juga orangnya ramah, sama seperti di Turki. Tapi mungkin karena di sana lebih maju, kayak public transportation juga support aku untuk kemana-mana tanpa harus nyetir motor atau mobil. Jadi aku lebih kangen di situ sih. Oke. Berarti lebih ke ininya ya environment-nya sih. Masuknya kayak yang faktor eksternalnya. Jadi nggak ke family-nya ya. Aku nggak mau bahas itu karena I don't want to be emotional. Oke. Alright, berarti besok ada kemungkinan nggak lo bakal au pair lagi? Kalau au pair ke keluarga lain kayaknya enggak deh. Udah cukup. Mungkin au pair ke anak aku sendiri kelak. Oke, baik. Berarti untuk ke luar negeri lagi, untuk au pair lagi lo udah memutuskan untuk enggak lagi ya? Maksudnya nggak akan ada kepikiran untuk sana-sana lagi ya? Mungkin karir boleh ya? Karir yang lain boleh banget. Mungkin if someone see this video, maybe you can hire me. Ya, jadi untuk other opportunity, open the door. Tapi kalau untuk au pair, I think that's more than enough. Karena kayak 2 tahun ya, 2,5 tahun gitu. Oke. Alright, sekarang kita bakalan bacain beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang frequently asked question. Jadi kalian bisa tahu ya, mungkin dari kalian juga ada yang pernah nanyain. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Dulu pertama
kali pakai visa apa, terus udah ada ikamet atau belum. Kalau nggak salah, lu udah jelasin juga ya pertama Iya, kali kita pakai pernah visa. bahas itu di video sebelumnya. Cuman Jadi yang mungkin ikamet tuh gue juga baru denger nih, ikamet. ikamet itu short term permit sih. Oke, semacam short term permit gitu ya, buat tinggal di sana. Iya, semacam In itu. which lo boleh kerja? Enggak. Oh enggak. Terus lo Enggak dong. Terus lo ngapain? Hah? Maksudnya, kenapa si ikamet ini enable lo buat au pair secara legal di sana? Sebenarnya enggak legal kalau pakai ikamet. Alright. Jadi tolong ya, ini perlu di highlight sih untuk yang ini. Jadi ikamet itu lebih ke sosial visa sih, dimana kita itu sebagai turis living in that country, but we are not allowed to working over there. Oke. Maksudnya untuk earn money itu nggak boleh. Tapi apakah kemudian ikamet ini bisa jadi solusi untuk au pair? Sebenarnya aku nggak merekomendasikan ini karena ini kalau misalkan kalian menggunakan ikamet dan kalian kerja, aku bingung juga sih karena di Turki sendiri belum ada istilah visa au pair, jadi banyak yang memakai ikamet untuk masuk ke Turki sebagai au pair dan itu penyalahgunaan besar. Oke. Jadi nih, berarti lu pertama kali itu kayaknya kan pakai visa turis. Aduh. Terus daftar ikamet atau langsung ke visa kerja? Aku di awal itu pakai ikamet sebenarnya, Oke. tapi How iya, long was that? 1 tahun. 1 tahun. Jadi lu 1 tahun mencari aturan. Iya. Tapi lu nggak menyarankan ya intinya? Iya, maksudnya kayak makanya this experience banyak is not to be ya tried. setiap ada teman-teman yang datang ke aku nanya masalah kemarin pakai visa yang ini gimana gitu. Aku selalu menekankan, aku nggak menyarankan, selalu menekankan Oke. itu. Tapi solusinya apa? Kalau misalnya mereka nggak boleh pakai ikamet, Visa working. visa working, which is itu apakah susah? Aku tidak merasakan kesusahan karena aku menggunakan agen. Loh, harusnya lu berarti tahun pertama bisa dong langsung apply working visa. Bisa, tapi posisinya aku dadakan. Oh, oke. Yang aku Itu udah ada ikamet duluan, terus kayak masih berlaku ya udah. karena saat itu aku kesana itu kayak 1 month notice atau less than 1 month notice. Aku langsung berangkat ke sana. Ketika kita mau apply working, it's more complicated for me. Alright. Karena aku dadakan ke sana. Nah, makanya akhirnya solusinya saat itu kita menggunakan ikamet ini yang social visa. Tapi di tahun kedua karena aku tahu itu salah dan keluarga saya tahu itu salah, kita ganti menggunakan Alright. working visa. Tapi pertamanya lu tau nggak itu salah? Ya sebenarnya kayak ya kita pengennya pakai working visa ya. Alright. Tapi karena hasilnya Alright. begitu. Oke, paham. Jadi teman-teman tolong ya. Intinya kalau bisa sih jangan pakai ikamet ya. Tapi ini nih, gue penasaran. Ditarik dari situ, lu pernah nggak dapet masalah gara-gara ikamet di tahun pertama? Belum pernah. Alright. Oke. Tapi Langsung. bukan berarti aku menyarankan kalian untuk menggunakan itu. Lu udah ngomong dari tadi kan, jangan pakai ikamet, jangan pakai ikamet. Oke. Gue cuma nanya. Oke. Next ke pertanyaan kedua ya. Kalau pakai visa turis legal nggak? Harusnya udah bisa jelas ya bahwa itu tidak legal. Iya nggak sih? Kalau Iya, dari udah jelas gitu. banget visa Oke. turis. Visa turis, Which is kalian kesana main. Bukan jadi turis tapi kalian Kerja. mau jadi au pair. Kalian dapat gaji, kalian tinggal di sana lama, jadi enggak ya. Jadi No. Cut. ikamet aja tuh nggak boleh, apalagi visa turis ya nggak sih? Iya. Makin risky lagi nggak sih? Bener. Oke. 3, harus ada tiket pulangnya nggak? Itu balik lagi dengan visa yang kamu punya. Oke. Karena kalau kamu menggunakan visa turis yang di awal single entry Oke. itu ya harus, karena dari pemerintah kita itu berusaha untuk meminimalisir adanya perdagangan manusia. Oke, human trafficking. Dan juga kayak hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi karena banyak banget kan yang kerja ke luar negeri terus disiksa dan lain sebagainya. Atau nih, nggak disiksa tapi dia
mengalami nggak legal, hal-hal, jadi ya. jadi ilegal gitu. Maksudnya at the end of the day itu um, kesana dan nggak pulang gitu kan? Iya, Bisa jadi juga. iya benar banget. Jadi itulah kenapa kalau misalkan menggunakan visa turis itu diwajibkan punya tiket pulang balik. Oke. Kayak gitu. Nanti bisa didiskusiin sama host fam-nya ya nggak sih? Iya benar banget. Kalau makanya setiap ada teman-teman yang nanya kayak harus ada tiket balik nggak? Ya visa kamu apa dulu gitu. Oke. Soalnya kalau misalkan kamu udah punya izin tinggal di sana yang long term atau short term itu nggak masalah kok, nggak punya tiket pulang maksudnya. Oke, jadi yang enable mereka buat nggak perlu repot-repot mikirin tiket pulang tuh apa? Visanya visa yang apa? Visa kerja nih misalnya. Visa kerja. Nah, itu bisa nggak sih dicari di sini atau harus di sana? Bisa. Soalnya ya aku ada pernah seseorang nanya ke aku masalah izin tinggal. Dia juga au pair ke Turki. Aku di situ berkali-kali menekankan ke dia janganlah Pak ngikutin cara aku, jangan, karena aku itu dadakan banget saat itu dan aku sendiri nggak akan menggunakan jalan itu kalau nggak karena kepepet. Akhirnya dia apply working visa, ya udah sekarang dia pakai working visa. Oke, berarti Bisa. apply working visa from the first Place, beginning, iya right? itu bisa. Itu bisa ya? Bisa. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir sebenarnya mau pakai jalur yang mana. Udah kalau misalnya niat au pair pakai working visa aja ya nggak sih? Karena di Turki sendiri itu au pair masih abu-abu banget. Itu kerja atau bukan tuh kayak kurang jelas. Tapi karena dari program ini sendiri kalian earn money, jadi ya better pakai working. Alright. Terus nih, harus ada reservasi hotelnya nggak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Jadi reservasi hotel nggak usah, nggak apa. Syarat bikin ikamet apa? Syarat bikin ikamet. Ada nggak website? Ntar kita kasih website aja deh. Ada website dari pemerintah. Oke, Pemerintah ntar lu Turki. kasih gue tulis ini ya. Iya, Pastinya lu sekarang udah bisa baca sih harusnya. And then syarat bikin visa kerja. Apakah e-visa ada requirements untuk rekening koran? Bentar. Itu pertanyaannya yang e-visa apakah ada Terserah lu mau persyaratan? jawab dulu. Mau jawab yang mana duluan? Oh, itu 2 pertanyaan. Iya. Oke. Maksudnya it's still related to visa. Oh ya, oke. Mungkin Untuk syarat bikin visa kerja nanti ada di websitenya aja ya. Maksudnya kita nggak perlu jelasin Iya, macam-macam. kalau mungkin apa apa yang namanya? perlu ditekanin aja deh. Nah, itu nanti untuk yang working visa itu sama yang ikamet itu kayaknya jadi satu ini deh, Oke, scheduling. Tapi kalau misalkan kalian mau apply-nya dari Indonesia, kalian hubungi langsung ke dutaan atau embasinya Turki yang di Jakarta. Kalau misalkan nggak tahu kontaknya, Google dong. Oke. Oke. Kalau yang e-visa nih lo tau nggak? Dia ada requirement untuk rekening koran nggak? Enggak sih kalau Oke. e-visa, Enggak karena ya? kamu tinggal masuk ke website, isi data diri, bayar udah. Oke, bayarnya berapa? 2 tahun yang lalu sih sekitar $25 or Oke. something, tapi mungkin kayak sekarang sekitar 500.000 lah. Ya sekarang 500.000 lah ya. Oke, jadi tadi kita udah Q&A. Ini ada Q&A tambahan ya guys, yang datang silih berganti dan membuat kita resah dengan mereka gitu. Diresahkan. Diresahkan. Ya bener. Yang pertama nih, Kak, nyari kontak maskapai di mana? Di mana Kak? Zoom in muka aku. Jadi ada pertanyaan yang nyari kontak maskapai di mana ya? Alvinta nggak tahu lah ya. Lu mau pakai maskapai apa? Lu cari kontaknya tuh di situ di websitenya. Jangan nanya ke dia. Dia bukan agen maskapai penerbangan. Karena banyak banget maskapai cuy. Iya kan? Maksudnya ya pertanyaan ini tuh ambigu dan tidak terjawab gitu. Jadi jangan nanya yang kayak gini lagi ya. Oke, kedua. Aktif ya bun. Oke, kedua. Flight aku transit di Istanbul. Aku perlu visa lagi nggak ya? Darat. Lu tau nggak sih Istanbul itu di mana gitu loh? Dan lu nggak perlu ke Istanbul, lu ke mana sih kota-kota yang lainnya pun selama itu di satu negara. Ya udah lu punya
bukan tiket ya, visa masuk ke negara itu ya fine kan, lu Iya. nggak perlu. Itu kayak kalau misalkan aku mau main ke Indonesia, misalkan aku orang luar ya, aku mau ke Bali, tapi flight aku transit di Jakarta nih, aku pernah Iya, sama sih. Lu ke Jakarta butuh visa nggak? Kalau aku mau ke Bali ya enggak lah ya. Amin, udah sepaket. ayolah. Masa kayak gini kayak ini tanyain sih, oke ya. 3, boleh pakai hijab nggak? Ini enggak Jadi gini, enggak ini ya. kan dia nanya di Vinta ya, which is Vinta itu au pair-nya di Turki. Terus dia nanya boleh pakai di hijab atau enggak di Turki. Gue nanya balik nih, lu berarti kan lu pengen au pair ke sana kan? Kita nggak masalah nyinggung Sarah ya. Iya, Maksudnya kita enggak menekankan sara ataupun apapun di tapi sini. lebih ke Kita kayak informasi mencoba yang- ngajak teman-teman untuk lebih aktif nyari informasi sendiri. Maksudnya, oke, aku bisa provide informasi, tapi nggak ada salahnya untuk cari tahu sendiri nih biar terbiasa gitu loh. ya, what I mean here is kalau kalian pengen ke Turki, otomatis kalian harus cari dong informasi tentang negara yang pengen kalian datangi gitu. Apakah dia mayoritas Muslim atau gimana, regulasinya gimana. Jadi itu sebenarnya bisa kalian jawab sendiri gitu loh. Iya kan? Iya, dan kalau misalkan kamu sendiri nggak yakin, kamu juga bisa nanya langsung ke host family-nya. Karena in the end of the day, you guys will stay with them. Oke. Jadi itu jawab. Dan keempat nih, Kak boleh minta email nggak? Enggak gini. Ini menjadi tricky karena di video sebelumnya itu udah dikasihin kalau mau tanya-tanya lewat IG aja atau Twitter. Jadi intinya adalah kalian tidak menonton, bukan kalian ya. Si person yang nanya ini dia nggak nonton sampai akhir, terus dia asal nanya aja. Wow, ada visa lagi. Wow, ada video untuk au pair ke Turki. Oke, gue langsung nanya. Menurut gue biasain kalau misalnya kalian nonton video yang itu membuat kalian tertarik, jangan di skip tapi malah tonton sampai akhir, ya nggak sih? Karena Iya. di situ kalian bakal dapat informasi yang komprehensif. Kalaupun enggak, kalian baru nanya gitu loh. Jangan tonton berapa menit. Oke, aku nanya karena aku udah tahu mbak ini. Sabar. I mean, please deh, gitu loh. Maksudnya tonton videonya sampai habis. Baru kalau nggak ada info yang nggak ada di situ, kalian nanya di komentar. Jadi nanti orang-orang yang tanya juga itu bisa lihat gitu kalau emang Iya, ada pertanyaan tambahan gitu. Oke, Q&A kita udah kelar ya. Tadi udah cukup banyak pertanyaan yang kejawab. Moga-moga itu bisa membantu kalian dapat informasi tambahan tentang au pair ke Turki. Nah, sekarang nih gue pengen lu bisa kasih insight lebih, informasi atau pesan-pesan buat teman-teman yang pengen au pair ke sana. Kira-kira sebagai mantan au pair atau apa sih namanya? Orang yang udah Retirement. pensiun gitu, Retirement. retire dari au pair, itu apa pesan lo buat teman-teman? Buat teman-teman yang tertarik untuk ngikutin jalur aku main-main dengan au pair, aku dukung sih sebenarnya. Cuma tolong diperhitungkan lagi, apalagi kalau misalkan kalian udah memiliki jenjang karir dimanapun kalian berada. Jangan mudah tergiur hanya karena kalian au pair, tinggal di luar, terus dapat uang saku, itu dan meninggalkan karir yang ada di sini itu kayak banyak pertimbangan ya gitu. Karena au pair sendiri lebih bagus untuk gap year dibandingkan untuk karir. Oke. Itu menurut aku. Jadi kalau udah punya karir di sini, apalagi karirnya bagus, jangan tergiur. Oke, aku pengen living abroad, temanku ada yang au pair. Oke, au pair ini foto-fotonya cantik-cantik di Instagram, aku pengen ke sana terus jobku akan kutinggal, itu sayang ya. Kalau menurut aku sayang banget. Mending kalian ngejar scholarship atau internship di luar sekalian. Oke, siap. Kayak gitu. Ada lagi pesannya? Buat teman-teman banyak banget nih yang nanya ke aku untuk pocket money. Oke. Idealnya berapa? Itu aku nggak bisa bilang banyak, tapi untuk minimum salary untuk nanny di Istanbul itu sekitar $500 per bulan. Jadi yang nggak jauh dari itulah. Oke. Seperti itu. Terus juga jam kerja. Au pair itu nggak boleh lebih dari 35 sampai 40 jam seminggu. Jadi
pikirin matang-matang, tanyain ke host family, terus gali info sebanyak mungkin, kayak responsibility kalian di sana nanti apa aja, terus day off-nya, jam kerjanya, pokoknya semuanya digali Termasuk secara anaknya ya. Iya benar banget, karena itu penting, karena kamu akan spend time sama anaknya instead of parents. Terus hati-hati nih kalau misalkan dapat host family, ya tanyain tentang anaknya, ada alergi nggak, atau mereka suka apa aja, nggak suka apa. Pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan si anak, tanyain aja, terutama umur. Kalau kata aku sih jangan au pair sama anak-anak di bawah 2 tahun. Oke. Karena itu risky banget, dimana kita nggak bisa ninggal sebentar aja. Ya bisa, tapi ya kayak susah lah. Bukan susah yang gimana, cuma itu di masa dimana anak-anak itu lagi membangun karakter mereka. Jadi apa yang kalian lakuin, apa yang kalian ucap itu di-copy sama mereka. Jadi ya hati-hati. Kok gue lebih kayak concern ke ini ya, ke si fisik si anak gitu loh. Maksudnya kalau kalian bukan bener-bener experienced one, itu bakalan ya susah lo handling bayi gitu loh. Bayi yang bayi gitu. Ya bayi, emang bayi. Jadi kalau boleh gue saranin juga, misalnya kalian mau au pair nih, tapi sebenarnya tujuan kalian yang utama itu adalah 1, tinggal di luar negeri, 2, traveling, dan dengan jalan au pair. Itu nanti mau nggak mau kalian akan menomor-3kan si anak gitu kan, iya, si banget. welfare dari si anak atau kesejahteraan anak itu. Jadi menurut gue itu nggak proper sih. Maksudnya oke lah kalau kalian mau traveling, kalian mau tinggal di luar negeri nggak apa-apa, tapi at least kalian harus tetap memprioritaskan performa kalian untuk handling si anak, ya nggak sih? Maksudnya kan kasihan ya, dan itu nanti juga bisa ngaruh ke ini sih kalau gue lihat di kayak mereka. Bukan kayak ya psikologi, tapi kayak gue lihatnya ke depannya tuh, kalau misalnya kalian sebagai orang-orang Indonesia yang kesana tuh banyak yang nggak perform waktu kalian au pair, maksudnya kalian sendiri sendiri, ntar tuh bakal ada judgement ke orang Indonesia bahwa jangan ambil au pair dari Indonesia karena mereka nggak tanggung jawab dan sebagainya. Itu bakalan merusak citra gitu orang-orang yang lain yang emang kerjanya oke, terus bener-bener pengen au pair di sana karena ya emang pengen, bukan cuma karena sebatas main dan segala macam. Apalagi yang punya skill gitu kan. Iya benar. Oke, mungkin segitu aja ya. Kita udah ngobrol ngalor ngidul tadi, ngebahas pertanyaan-pertanyaan kalian dan informasi-informasi yang mungkin penting buat kalian ketahui gitu kan, terkait kelanjutan dari video pertama. Kalau kalian belum nonton, wajib banget buat nonton ya, biar ada lebih banyak informasi juga di situ. Terus kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas, kalian bisa langsung di sini di komentar aja ya. Maksudnya si orang ini sekarang sudah mempunyai karir dan dia sibuk, dia bakalan susah ngebales DM kalian, apalagi pasti DM-nya yang baru-baru itu masuk ke request kan, dia jarang banget ngecek kan. Jadi kalian bisa langsung tulis di komentar, karena dia sendiri nanti sering juga, bukan sering sih, kadang-kadang dia akan ngecek juga video-video video yang udah dibuat sama dia buat ngejawabin langsung nih pertanyaan-pertanyaan yang worth untuk dijawab. Oke? Note, kalau semisalkan komen kalian nggak terjawab, mungkin kalian bisa scroll ke komen-komen yang lain, karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu udah pernah aku jawab. Oke, begitu ya teman-teman. Jangan lupa buat yang belum subscribe, dukung channel gua. Jangan lupa like dengan klik subscribe, ya, like dan share ke siapapun yang menurut kalian butuh informasi yang kita sampaikan. Oke, thank you so much Vinta, thank you. Thank you juga yang udah nonton sampai akhir. Gue Remon Octavian dan Alvinta. See you in the next video. Kamu ke Cina boleh pakai kopiah nggak?